Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kerangka konseptual untuk pelaporan keuangan dalam akuntansi intermediate berbasiskan IFRS sesi ke-1. Kerangka konseptual untuk pelaporan keuangan berisikan kerangka konseptual meliputi kebutuhan pengembangan ikhtisar. Selanjutnya, tingkat pertama berbicara tentang tujuan dasar. Tingkat kedua, konsep dasar yang berisikan karakteristik kualitatif elemen dasar. Tingkat ketiga, tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan konsep yang berisikan asumsi dasar, prinsip dasar, kendala, ringkasan, struktur. Kerangka konseptual menetapkan konsep yang mendasari pelaporan keuangan. Berarti kerangka konseptual itu merupakan dasar atau penetapan tentang konsep yang menjadi dasar pelaporan keuangan. Kebutuhan akan kerangka konseptual pertama adalah peraturan, keputusan harus membangun atau berhubungan dengan konsep yang didirikan badan. Berarti peraturan, konsep harus berhubungan atau membangun konsep yang didirikan badan. Kedua, memungkinkan IASB untuk mengeluarkan pernyataan lebih berguna dan konsisten dari waktu ke waktu. Berarti IASB itu harus mengeluarkan pernyataan yang lebih konsisten dari waktu ke waktu. Dalam pengembangan kerangka konseptual, saat ini kerangka konseptual terdiri dari chapter 1, tujuan pelaporan keuangan yang berisikan tujuan umum. Chapter kedua, tentang entitas pelaporan, belum diterbitkan aturan mainnya atau peraturan atau keputusan. Chapter ketiga, karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna. Chapter keempat, kerangka kerja terdiri dari hal-hal berikut. Asumsi yang mendasari asumsi kelangsungan usaha. Berarti yang pertama adalah asumsi yang mendasari dan asumsi kelangsungan dari usaha entitas tersebut. Dua, unsur-unsur laporan keuangan. Ketiga, pengakuan unsur-unsur laporan keuangan. Dan keempat, pengukuran unsur laporan keuangan. Dan kelima adalah konsep modal dan pemeliharaan modal. Pengembangan kerangka konseptual. IASB dan PSB sedang bekerja pada sebuah proyek bersama untuk mengembangkan suatu kerangka kerja konseptual yang umum. Berarti IASB dan PSB lagi bekerja sama membuat proyek untuk pengembangan kerangka konseptual. Kerangka akan membangun kerangka IASB dan PSB yang ada. Proyek telah mengidentifikasi tujuan pelaporan keuangan dan karakteristik kualitatif keputusan informasi yang berguna pelaporan keuangan. Sekilas tentang kerangka konseptual. Berarti kita dapat sekilas gambaran tentang kerangka konseptual. Kerangka konseptual terdiri dari tiga. Tingkat pertama, tujuan dasar dari laporan keuangan. Tingkat kedua adalah karakteristik kualitatif dan unsur-unsur laporan keuangan. Tingkat ketiga berisi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan konsep. Jadi ada tiga, level 1, level 2, level 3. Nah, inilah hierarki dari kerangka konseptual untuk pelaporan. Tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga. Tingkat pertama berisi tujuan umum, ya, memberikan informasi tentang pelaporan entitas yang berguna hingga saat ini dan potensi ekuitas investor. Berarti dia sangat berguna bagi investor, pemberi pinjaman, dan lain kapasitas sebagai penyedia modal. Yang kedua terdiri dari dua karakteristik kualitatif, terdiri dari pertama kualitas dasar, kedua meningkatkan kualitas.
Dan satu lagi adalah elemen. Elemen itu mencakup aset, liabilities, equity, income, dan expense atau biaya. Tingkat ketiga berisi 3 hal pokok. Yang pertama, asumsi, yang berisi kriteria entitas ekonomi, going concern, unit moneter, periodik, dan akrual. Tingkat ketiga ini juga ada prinsip pengukuran, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip pengakuan beban, kendali pengungkapan. Yang ketiga adalah kendala biaya. Berarti di tingkat ketiga itu ada 3 kriteria: asumsi, prinsip, dan kendala. Nah, kita akan bahas secara per level atau per tingkat. Risk level atau tingkat pertama, tujuan dasar. Tujuan dari laporan keuangan untuk memberikan informasi keuangan mengenai entitas pelaporan yang berguna untuk investor ekuitas sekarang dan yang akan datang, kreditur dan kreditur lain dalam membuat keputusan dalam kapasitas mereka sebagai penyedia modal. Berarti tujuan utama dari kerangka konseptual itu adalah menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai informasi, baik investor maupun penyedia modal atau kreditor lain dalam pengambilan keputusan. Dan hal tersebut adalah menyediakan dengan menerbitkan laporan bertujuan umum. Dia menerbitkan laporannya untuk umum dan bisa diketahui semua orang yang membaca. Yang kedua, asumsinya adalah bahwa pengguna memerlukan pengetahuan yang wajar tentang masalah akuntansi bisnis dan keuangan untuk memahami informasi. Berarti berasumsi bahwa si pengguna ini mengerti tentang masalah akuntansi bisnis dan keuangan sebagai bahan informasi atau memahami informasi keuangan. Nah, tingkat kedua atau level 2, konsep dasar. Level 1 adalah tujuan umum, level 2 adalah konsep dasar. Konsep dasar tadi terdiri dari 2, karakteristik kualitatif informasi akuntansi. ESG mengidentifikasikan karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang membedakan lebih baik atau lebih berguna dari informasi inferior, kurang bermanfaat untuk tujuan pengambilan keputusan. ISB ini mengidentifikasi bahwa informasi akuntansi itu akan lebih baik dan berguna daripada yang tidak berguna untuk tujuan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini hierarki kualitas akuntansi. Mulai dari primary user of accounting informasi, dari capital provider, dan karakteristik atau investor dan kreditor. Konstrannya adalah cost, privacy kriteria yang disisihin usefulness, nanti ada fundamental quality-nya, relevan, faithful representation, integration of fundamental quality, ada predict value, confirmatory value, material dari relevan, faithful representation, ada completeness, naturality, free for error. Dari relevan dan faithful representation terdapat comparability, probability, timelines, understability. Kita akan bicara tentang relevan. Relevan terdiri dari 2 kriteria, quality karakteristik atau karakteristik quality. Terdiri dari fundamentality, kualitas, quality. Gambarannya ya teman-teman ya. Ada relevan, predictive value, confirmatory value, materiality, truthfulness representation, completeness, naturality, free of error, from error. Anything is quality, compatibility, probability, timelines, understability. Nanti elemen aset, liabilities, equity, dan income expense ya. Nah, kualitas dasar, relevansi ya. Fundamental quality-nya relevan, ingredient of fundamental quality ada predictive value, confirmatory value, materiality. Agar laporan keuangan relevan, informasi akuntansi harus mampu membuat perbedaan dalam satu berarti agar laporan keuangan itu berkualitas harus relevan, karena informasi akuntansi itu harus mampu membuat perbedaan dalam suatu keputusan. Predictive value, informasi keuangan mempunyai nilai prediktif jika mempunyai nilai sebagai masukan terhadap
proses prediksi yang digunakan investor untuk membentuk ekspektasi mereka sendiri tentang masa depan. Berarti laporan yang dibuat itu atau informasi yang disampaikan itu mempunyai nilai prediktif yang bisa diproses memprediksi kejadian yang akan datang berdasarkan angka atau kuantitas histori yang dimiliki. Harus punya nilai prediktif. Yang satu lagi adalah confirmatory value. Informasi yang relevan membantu pengguna mengkonfirmasikan atau mengoreksi ekspektasi sebelumnya. Berarti bagi laporan yang dihasilkan itu dapat mengkonfirmasi tentang atau mengoreksi akseptasi kejadian sebelumnya atau peristiwa yang sebelum bisa dikoreksi, bisa dikonfirmasi tentang angka-angka yang ada di dalam laporan itu bisa dikonfirmasi. Yang kualitas dasar relevan lagi adalah materiality. Informasi yang dianggap material jika menghilangkan atau salah menyajikan dapat mempengaruhi keputusan. Jadi informasi itu dianggap material jika bisa menghilangkan salah saji ya, dan mempengaruhi pengambilan keputusan yang diambil berguna berdasarkan informasi keuangan yang dilaporkan. Jadi laporan keuangan yang dilaporkan itu jauh atau menghilangkan perkiraan salah saji ya, sehingga minimal membuat kematerialannya itu bisa dipercaya. Yang kedua ada faithful representation, yang tadi berisikan quality karakteristik. Faithful representasi atau kualitas dasar representasi setia. Fundamental quality, the ingredient of in fundamental quality ada completeness. Sedangkan representasi setia atau faithful representation artinya angka dan gambarannya sesuai dengan apa yang sebenarnya ada atau terjadi. Berarti angka yang terdapat di dalam laporan keuangan itu betul-betul angka yang benar sebenarnya terjadi, sebenar ada. Maksudnya di sini adalah laporan keuangan tentang kekayaan yang dimiliki suatu unit itu benar-benar ada. Tentang kewajiban yang ada di laporan itu betul-betul ada, bukan angka yang fiktif. Itu namanya representasi setia, yaitu angka dan gambaran sesuai dengan apa yang sebenarnya ada dan atau terjadi. Completeness ya. Faithful representation yang completeness itu adalah kelengkapan. Berarti bahwa semua informasi yang diperlukan untuk penyajian yang tepat telah disediakan. Berarti laporan yang dibuat itu sudah lengkap dan informasi yang tersedia itu sudah semuanya diinformasikan yang diperlukan dalam pengambilan ketik. Kelengkapan berarti bahwa semua informasi yang diperlukan untuk penyajian tetap telah disediakan. Naturality. Nah, naturalitas berarti bahwa perusahaan tidak dapat memilih informasi untuk menguntungkan sekelompok pihak yang berkepentingan dibanding pihak lain. Berarti informasi laporan keuangan yang dibuat, yang disampaikan tidak untuk kelompok tertentu, misalnya untuk pemerintah aja, untuk pihak pajak, tapi adalah sifatnya umum dan semua orang bisa tahu, tidak orang per orang atau kelompok per kelompok. Free for error. Soal informasi yang bebas dari kesalahan akan menjadi representasi pos keuangan yang lebih akurat. Berarti informasi yang disajikan bebas dari kesalahan, menjadikan presentasi, memberikan laporan keuangan yang disajikan itu betul-betul membuat lebih akurat dan bisa diterima oleh semua pihak. Oke, sampai di sini ya teman-teman pembahasan kerangka konseptual untuk pelaporan sesi pertama. Nanti untuk level 3 akan kita bahas sesi kedua selanjutnya. Jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.
Thank you for watching. Tunggu sesi kedua.